Chapter 9. Ketika golem itu bergerak kaku memasuki koridor melihat pintu yang terbuka di ujung ruangan dan berjalan menghampiri. Anak-anak panah logam sepanjang jari tangan berdesing dari dinding dan menancap dalam ke kulit lempung keras makhluk itu. Namun tidak sedikit pun berhasil menghambat gerakan mereka. Pisau-pisau berbentuk busur yang muncul dari dekat lantai menimbulkan dampak berbeda. Pisau-pisau itu muncul dari sarung yang tersembunyi di dalam dinding dan mengiris pergelangan kaki para manusia lempung. Golem pertama roboh ke lantai jatuh dengan bunyi lumpur basah. Golem kedua terhuyung-huyung berjalan dengan satu kaki sebelum akhirnya terjerembab, menghantam dinding dan jatuh ke lantai, menciptakan kubangan lumpur. Lagi sebilah pisau berbentuk busur muncul dari bagian lain dinding, membelah keduanya yang membuat mereka berubah kembali menjadi lumpur. Ke wujud asal mereka. Gumpalan-gumpalan lumpur memercik ke segala arah. Golem ketiga yang bertubuh paling besar berhenti. Bola mata batunya yang hitam legam bergerak perlahan, menatap kedua rekannya silih berganti, kemudian berbalik dan menghantamkan kepalan tangan besarnya langsung ke dinding. Pertama di sebelah kirinya, kemudian ke sebelah kanannya. Tembok sebelah kiri bergerak terbuka, memperlihatkan ruangan di baliknya. Golem itu melangkah memasuki dojo dan memandang ke sekeliling. Mata hitamnya terlihat dingin. Sementara itu, tikus-tikus yang mengiringi para golem berlarian melewati pintu yang terbuka di ujung koridor. Sebagian besar binatang itu lolos dari tebasan pisau. Di dalam limosin yang melaju kencang, Dr. John Dee melepaskan kendalinya atas tikus pengintainya dan sekarang memusatkan perhatian pada golem yang masih bertahan. Mengendalikan makhluk ciptaannya sendiri terasa jauh lebih mudah. Golem adalah makhluk yang tidak memiliki pikiran, diciptakan dari campuran lumpur, batu atau kerikil untuk mengisi bagian dagingnya, dan dihidupkan oleh sebuah mantra sederhana yang ditulis di atas sehelai perkamen dan dijejalkan ke dalam mulut mereka. Para sorcerer telah menciptakan golem dalam berbagai macam bentuk dan ukuran selama ribuan tahun. Mereka lah sumber dari semua kisah tentang zombie dan mayat hidup yang pernah dibuat. Dee sendirilah yang menceritakan tentang kisah golem terhebat dari semua golem, yaitu golem merah dari Praha, kepada Mary Shelley pada suatu malam musim dingin ketika wanita itu, Lord Byron si penyair Percy Bysshe Shelley, dan Dr. Polidori yang misterius sedang berkunjung ke kastelnya di Swiss pada 1816. Kurang dari 6 bulan kemudian, Mary menulis sebuah cerita berjudul The Modern Prometheus, sebuah buku yang lebih dikenal oleh halayak umum dengan judul Frankenstein. Monster yang diceritakan di dalam buku itu menyerupai golem, diciptakan dari berbagai bagian tubuh manusia dan dihidupkan oleh keajaiban ilmu pengetahuan. Sebagian besar senjata tidak akan berpengaruh pada golem. Meskipun serangan ataupun hantaman secara mendadak dapat menghancurkan kulit lumpur mereka, terutama jika cuaca sedang kering dan terik. Dalam iklim yang lembab, kulit mereka sulit mengering dan dapat menyerap tempaan yang berat sekalipun. Namun udara yang hangat seperti di San Francisco membuat mereka lemah. Karena itulah mereka begitu mudah tumbang akibat serangan pisau dari dinding. Beberapa penyihir menggunakan kaca atau cermin untuk mengisi rongga mata mereka. Namun Dee lebih menyukai batu hitam yang terpoles mulus. Mata golem itu memungkinkannya mendapat pandangan setajam silet, meskipun hanya dalam warna hitam dan putih. Dee memerintahkan si golem mendongakkan kepala. Tepat di atas makhluk itu, di balkon sempit di atas dojo, terlihat dua sosok remaja berwajah pucat ketakutan. Dee tersenyum dan bibir si golem mengikuti gerakan bibirnya. Dia akan menghabisi Flamel terlebih dulu. Setelah itu dia akan menghabisi para saksi mata. Tiba-tiba Nicholas Flamel melongokkan kepala, diikuti sesaat kemudian oleh kepala berambut rancung milik segaris petarung, Sketch Hatch. Senyum Dee memudar dan dia dapat merasakan jantungnya berdegup kencang. Mengapa harus Sketch Hatch? Dia tidak tahu bahwa petarung berambut merah itu ada di kota ini, atau bahkan di benua ini. Kabar terakhir yang didengar Dee tentang Sketch Hatch adalah saat dia menjadi penyanyi dalam sebuah band beranggota perempuan di Berlin. Melalui kedua mata golem, Dee menyaksikan Flamel dan Sketch Hatch melompat dari lantai atas dan mendarat dalam posisi berdiri di depan si manusia lumpur. Sketch Hatch berbicara langsung kepada Dee. Tapi golem yang dihadapinya tidak memiliki telinga dan kemampuan mendengar, sehingga Dee tidak menangkap kata-kata yang ditujukan untuknya, mungkin sebuah ancaman.
Flamel menyingkir, menghampiri pintu yang sekarang tampak gelap dan penuh dengan tikus, meninggalkan Sketty untuk melawan golem sendirian. Mungkin perempuan itu tidak sehebat dulu, pikir Dee putus asa. Mungkin waktu telah mengikis kekuatannya. Kita harus menolong mereka, kata Josh. Menolong bagaimana? Tanya Sophie tanpa sedikit pun nada sarkasme. Mereka berdua berdiri di balkon memandang ke bawah. Mereka memperhatikan dengan mulut ternganga saat Flamel dan Sketty melompat dan mendarat dengan mulus di lantai bawah. Gadis berambut merah itu menghadapi golem bertubuh raksasa, sementara Flamel bergegas ke pintu tempat begitu banyak tikus bergerombol. Binatang-binatang pengerat itu sepertinya ragu memasuki ruangan di depan mereka. Tanpa peringatan, si golem mengayunkan kepalan tangan besarnya lalu menendangkan kakinya keras-keras. Josh membuka mulut untuk meneriakkan peringatan. Namun sebelum dia sempat bersuara, Sketty sudah lebih dulu bergerak. Sesaat gadis itu masih berdiri tepat di hadapan si golem. Kemudian dia membungkukkan badan, bergerak tepat di bawah ayunan lengan makhluk itu dan menubrukkan dirinya. Tangannya bergerak begitu cepat sehingga hanya tampak samar-samar, melayangkan pukulan keras ke rahang si golem. Cairan lumpur menciprat dari mulut si golem, yang ternganga lebar setelah rahangnya hancur lebur. Di dalam kegelapan rongga mulut makhluk itu, si kembar dapat melihat dengan jelas sehelai kertas berwarna kuning. Makhluk itu menyerang dengan membabi buta, dan Sketty mengelak dengan lincah menjauhi jangkauannya. Golem menendangkan kaki dengan keras, yang meleset dari sasarannya dan mengenai lantai kayu yang langsung hancur berkeping-keping. Kita harus menolong, seru Sophie. Bagaimana? Josh balas berseru, tetapi kembarannya sudah menghambur ke dapur dengan panik mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Sesaat kemudian Sophie muncul membawa sebuah oven microwave mungil. Sophie, gumam Josh, apa yang akan kau lakukan dengan... Sophie melemparkan microwave itu dari pinggiran balkon. Benda itu tepat menghantam dada si golem dan menancap di sana, melontarkan gumpalan-gumpalan lumpur ke segala penjuru. Si golem seketika terdiam, tampak bingung dan kehilangan arah. Sketty memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali bergerak, melancarkan pukulan dan tendangan dari segala arah, semakin membuatnya bingung. Pukulan selanjutnya dari si golem nyaris mengenai kepala Sketty, mengacak-acak rambut merah rancungnya. Namun Sketty berhasil menangkap lengan makhluk itu dan menggunakannya sebagai tuas untuk memutar tubuh si makhluk di lantai. Lantai kayu yang mereka injak berderak retak terkena benturan tubuh golem. Lalu Sketty mengulurkan tangan dan dengan mulus mencabut lembaran kertas dari dalam mulut makhluk itu. Seketika golem itu kembali menjadi lumpur, mencipratkan tanah basah berbau busuk ke lantai dojo yang semula bersih tanpa noda. Microwave yang sebelumnya menancap di dada jatuh berdentang ke lantai. Sepertinya tidak akan ada lagi yang mau memasak memakai alat itu. Sketty melambaikan lembaran kertas di tangannya ke arah si kembar. Semua makhluk sihir digerakkan oleh mantra yang tersimpan, entah di dalam atau di luar tubuhnya. Yang harus dilakukan untuk mengalahkan mereka hanyalah mengambil mantra itu. Ingat itu. Josh langsung melirik Sophie. Dia tahu bahwa kembarannya itu memikirkan hal yang sama. Jika mereka bertemu lagi dengan golem, mustahil mereka bisa berada cukup dekat dengan makhluk itu sehingga dapat memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Nicholas Flamel berhati-hati menghampiri tikus-tikus di dekat pintu. Meremehkan binatang-binatang itu adalah sebuah tindakan yang akan membahayakan nyawanya sendiri. Melawan dan mengalahkan makhluk-makhluk dunia sihir yang pada dasarnya tercipta dari benda mati adalah hal yang mudah bagi Flamel. Tapi dia enggan membunuh makhluk hidup meskipun hanya tikus. Perry tidak akan membiarkan rasa bersalah menguasainya. Flamel tahu namun dirinya sudah terlalu lama menjadi seorang alkemis. Dia mengabdikan diri untuk melestarikan kehidupan, bukan membasminya. Tikus-tikus itu berada di bawah kendali Dee. Binatang-binatang malang itu mungkin ketakutan, meskipun ia tidak akan mencegah mereka memakannya hidup-hidup. Flamel berjongkok di lantai, menadahkan telapak tangan kanan dan menekuk jari-jarinya. Dia meniup lembut tangannya dan sebuah bola kabut mungil berwarna hijau seketika terbentuk. Kemudian membalikkan tangan secara mendadak dan menghujamkannya ke lantai kayu. Jemarinya menancap ke dalam kayu. Bola energi mungil berwarna hijau itu memercik ke sebuah ruangan bagaikan cat. Kemudian sang alkemis memejamkan mata. Energi aura terlihat menyelubungi tubuhnya. Memusatkan konsentrasi,
Flamel mengarahkan energi aura yang muncul dari ujung-ujung jarinya ke lantai. Lantai kayu di dojo mulai berpendar. Masih menyaksikan dari balkon, si kembar merasa tidak yakin terhadap apa yang sedang diperbuat Flamel. Mereka dapat melihat pendar hijau pudar di sekujur tubuhnya, menyerubungi bagai kabut. Namun mereka tidak memahami mengapa gerombolan tikus berbulu lebat di ujung koridor itu tidak menghambur melewati pintu. Mungkin ada semacam mantra yang mencegah mereka masuk ke sana, kata Sophie. Secara naluriah menyadari bahwa kembarannya memikirkan hal yang sama. Sketty mendengar ucapan Sophie, dia sedang merobek-robek kertas kuning yang dicabutnya dari mulut golem menjadi serpihan-serpihan kecil. Cuma mantra belenggu sederhana, dibuat untuk menjauhkan serangga dan binatang-binatang kecil dari lantai. Setiap pagi aku menemukan kotoran serangga dan ngengat di mana-mana. Butuh waktu lama untuk menyapunya sampai bersih. Mantra belenggu itu mencegah tikus masuk. Namun jika ada seekor tikus saja yang berhasil melanggar, kekuatannya akan terpatahkan. Setelah itu mereka semua bisa masuk. Nicholas Flamel sepenuhnya sadar bahwa John Dee dapat melihatnya melalui mata salah satu tikus itu. Dia mengangkat tikus terbesar bertubuh seukuran kucing yang tetap diam. Sementara tikus-tikus lainnya berlarian ke sana kemari. Dengan tangan kanan masih terkubur di lantai kayu, Flamel mengacungkan tangan kirinya langsung ke arah tikus itu. Binatang itu mencicit dan sejenak matanya mengilatkan cahaya kuning terang. Dr. John Dee, kau membuat kesalahan terbesar dalam kehidupanmu yang panjang itu. Aku akan menghadapimu. Flamel mengucapkan janjinya dengan nyaring. Dee mengalihkan perhatiannya dari piring di pangkuannya dan melihat bahwa perennial Flamel telah terjaga dan sedang memandangnya lekat-lekat. Ah, madam, kau terjaga tepat pada waktunya untuk melihat makhluk-makhlukku menaklukkan suamimu. Ditambah lagi, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk berurusan dengan si hama Sketch Hatch, dan aku akan mendapatkan halaman-halaman yang hilang dari buku itu. Dee tidak melihat bahwa Perennial membelalakan mata saat mendengar nama Sketch Hatch disebutkan. Memperhitungkan semuanya, ini hari yang baik menurutku. Dia berkonsentrasi penuh pada tikus yang terbesar dan mengucapkan dua perintah sederhana. Serang, bunuh. Dee memejamkan mata saat si tikus menggeliat dan melompat masuk ruangan. Cahaya hijau mengalir dari jemari Flamel dan merambat di sepanjang lantai, menyelimuti setiap bilah papan dengan pendarnya. Tiba-tiba ranting, cabang, daun, dan batang pohon tumbuh dari sebilah papan pertama di lantai, dan satu lagi. Dalam hitungan detik, serumpun pohon muncul dari lantai dan menjulang menuju langit-langit. Sebagian batang pohon tersebut tidak lebih besar daripada ruas jari, sementara sebagian lainnya sebesar pergelangan tangan, dan salah satunya yang berada di dekat pintu. Begitu besar sehingga nyaris memenuhinya. Tikus-tikus yang berkerumun di sana berlarian dengan ribut, mencicit, berusaha keluar dari koridor, dengan panik menghindari batang-batang yang berisingan. Bertumpu pada tangannya, Flamel kembali berdiri, lalu menepuk-nepukkan tangan. Salah satu rahasia tertua dalam ilmu alkemi, ujarnya kepada si kembar yang melotot terpana dan Sketty, adalah bahwa semua makhluk hidup, dari makhluk yang paling rumit hingga daun yang paling sederhana sekalipun, menyimpan intisari keberadaannya di dalam dirinya sendiri. DNA, gumam Josh, tercenung memandang hutan rimba yang tumbuh dan berkembang di belakang Flamel. Sophie mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sophie mengedarkan pandangan ke sekeliling dojo yang semula bersih tanpa noda. Sekarang tempat itu kotor, penuh percikan dan genangan air berlumpur. Dan lantai kayunya yang semula mulus sekarang dipenuhi retakan serta pecahan di sana-sini akibat pepohonan yang menyembul begitu saja. Genangan lumpur berbau busuk juga tampak di beberapa bagian lain ruangan. Maksudmu, para alkemis juga tahu tentang DNA? Tanyanya. Sang alkemis mengangguk dengan senang. Tepat, saat Watson dan Craig mengumumkan bahwa mereka telah menemukan apa yang mereka sebut sebagai rahasia kehidupan pada tahun 1953. Mereka sesungguhnya hanya menemukan kembali sesuatu yang selalu diketahui oleh para alkemis. Maksudmu, entah bagaimana kau berhasil membangunkan DNA di dalam lantai kayu itu dan memaksa pohon tumbuh dari sana? Kata Josh, memilih kata-katanya dengan seksama. Bagaimana?
Flamel menoleh untuk memandang hutan yang sekarang telah memenuhi seluruh dojo. Ini disebut sihir, katanya dengan nada senang. Dan aku tidak yakin apakah aku masih bisa melakukannya. Hingga Sketty mengingatkanku. Dia menambahkan,